Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna, kelas 11 TKJC SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi data. Langsung saja kita mulai, yaitu yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, komponen utama dalam komunikasi. Yang pertama yaitu sumber. Sumber dalam komunikasi bisa disebut juga dengan komunikator, pengirim, atau sender. Yang kedua, pesan. Pesan adalah seperangkat simbol yang berbentuk verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud dari komunikator atau sumber. Yang ketiga, transmitter dan signal. Transmitter adalah pemancar yang dapat mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Bentuk dari transmitter ini bisa berupa media atau organ tubuh manusia. Yang keempat, saluran. Saluran komunikasi dapat diartikan sebagai alat atau wahana yang digunakan oleh sumber untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan. Yang kelima, noise atau gangguan. Noise adalah rangsangan tambahan yang diinginkan dan dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Bentuk gangguan dalam komunikasi bisa berupa gangguan psikologis dan fisik. Yang keenam, penerima. Penerima ini bisa disebut juga dengan sasaran atau tujuan. Yang ketujuh, efek. Efek adalah kondisi yang terjadi ketika penerima telah menerima pesan. Selanjutnya, sejarah perkembangan teknologi komunikasi tahun 1837 sampai sekarang. Seiring perkembangan zaman, khususnya dalam dunia teknologi komunikasi terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Mulai dari zaman prasejarah sampai di era modern seperti saat ini. Pada zaman modern seperti saat ini, teknologi komunikasi sangat cepat mengalami perkembangan yang semakin canggih, yang mempermudah manusia untuk berkomunikasi sehingga membantu manusia dalam mengerjakan suatu hal dalam aspek kehidupan. Pada masa prasejarah, tahun 3000 sebelum Masehi, teknologi komunikasi mulai diciptakan. Manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi selanjutnya yaitu dengan diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang, trompet, yang terbuat dari tanduk penentang, serta isyarat asap sebagai alat beri peringat terhadap bahaya. Teknologi komunikasi tersebut semakin berkembang, mulai dari menggunakan burung merpati, telegram, surat menyurat, hingga email, yang kemudian semakin berkembang pesat menjadi telepon dan lain-lain. Merpati adalah salah satu alat komunikasi yang mengantar surat atau pesan. Merpati dipilih karena burung ini pintar, memiliki daya ingat kuat, kemampuan navigasi, dan naluri alamiah untuk kembali ke sarang. Metode ini berasal dari orang-orang Persia yang melatih burung-burung merpati. Pertama kali digunakan oleh Sultan Baghdad Naruddin 1416 untuk mengirimkan pesan sekitar kerajaannya. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika, Samuel F. Morse, bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Telepon ditemukan pada sekitar tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Di Indonesia, telepon lokal pertama digunakan sejak 16 Oktober 1882 yang diselenggarakan pihak swasta. Jaringan telepon pertama ini menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok, Batavia. Berdasarkan teori The Historical Connect International Communication, pentingnya mengetahui sejarah perkembangan teknologi komunikasi saat ini dari berbagai jenis alat komunikasi dan dari prasejarah hingga di masa modern seperti saat ini, kita menjadi paham akan sejarah perkembangan teknologi yang semakin cepat dan semakin canggih. Selanjutnya, macam-macam elemen komunikasi data. 1. Pengirim.
Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. 3. Bahas data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. Bahasa yang dimaksud tentunya bukan berupa bahasa seperti bahasa manusia, akan tetapi bahasa-bahasa elektronik, kode program, dan sejenisnya. Elemen ini penting karena tanpa memahami bahasa yang dimengerti oleh suatu program atau perangkat tertentu, maka tentu saja kita tidak dapat berkomunikasi dengannya meskipun antara pengirim dengan pembicara sudah saling terhubung. 4. Transmitter. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa ke media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. Yang kelima, encoder. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengodean atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Yang keenam, decoder. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Yang ketujuh, media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirim data dari penerima ke penerima pesan. 8. Protokol. Protokol dapat disebut sebagai sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Selanjutnya, hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Yang pertama, 1. Pengetahuan. 2. Perkembangan. Perkembangan terbagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan manusia, keterampilan menguasai bahasa. 3. Persepsi. 4. Peran dan hubungan. 5. Lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu nilai dan budaya atau adat, stimulus eksternal, jarak. Yang keenam, emosi. Yang ketujuh, kondisi fisik. 8. Jenis kelamin. Pengertian sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase. Selanjutnya, sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah signal menjadi komunikasi urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan binar, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. Sinyal yang mempunyai 2 keadaan ini biasa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada isyarat digital. Sistem digital merupakan bentuk sampling dari sistem analog. Digital pada dasarnya dikodekan dalam bentuk binar atau hex. Pengertian simplex, half duplex, dan full duplex. Yang pertama, simplex. Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal dikirimkan secara satu arah. Half duplex. Half duplex merupakan sebuah mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tapi tidak dapat secara bersama-sama. Full duplex. Dalam komunikasi full duplex, dua pihak yang berkomunikasi akan mengirim informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Selanjutnya, pengertian transmisi serial dan transmisi paralel. Transmisi serial. Pada transmisi serial, pada setiap waktu hanya satu bit data yang dikirimkan. Dengan kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan secara bergantian satu persatu. Transmisi paralel. Pada transmisi paralel, sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri. Dikarenakan oleh sifatnya yang demikian, maka data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat pada transmisi serial. Selanjutnya, pengertian teknik pengirian besaran band dan teknik pengirian broadband. Besaran band.
Pesan band merupakan serangkaian tegangan yang biasanya hanya dapat disalurkan melalui bahan kawat. Broadband. Broadband adalah koneksi internet yang melakukan transmisi data pada kecepatan tinggi. Sementara itu, sebelum itu terjadi, pesan band harus benar-benar disiapkan dengan baik agar broadband bisa berjalan. Selanjutnya, macam-macam jaringan. Jaringan seluler 1G. 1G mengacu pada generasi pertama dari teknologi seluler nirkabel telekomunikasi seluler. Ini adalah standar telekomunikasi analog yang diperkenalkan pada tahun 1980-an. 1G pada umumnya adalah teknologi analog dan ponsel yang memiliki daya tahan baterai yang terbatas dan kualitas suara tanpa keamanan yang besar, dan kadang-kadang akan mengalami panggilan yang terputus atau dropped calls. Kecepatan maksimal dari 1G yaitu 2,4 kbps. Ini adalah standar telekomunikasi analog dan berlanjut hingga digantikan oleh telekomunikasi digital 2G. Jaringan seluler 2G. Jaringan 2G muncul pada tahun 1990-an yang menghubungkan sinyal digital ke dalam jaringan seluler. 2G adalah implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. 2G juga memperkenalkan layanan data seluler yang aman dan mampu mengirimkan pesan teks atau SMS dan pesan multimedia atau MMS. 2G juga menerapkan konsep CDMA dan GSM. Dengan konsep CDMA dan GSM, itu kecepatan maksimal dari jaringan 2G bisa mencapai 50 kbps atau 1 Mbps. Perbedaan utama antara 1G dan 2G yaitu sinyal radio yang digunakan oleh jaringan 1G dan analog. 1G adalah analog, sedangkan jaringan 2G adalah digital. Jaringan seluler 3G. Generasi ini menetapkan standar untuk sebagian besar teknologi nirkabel yang telah kita kenal digunakan saat ini. Penanganan data broadband menjadi ciri khas sistem 3G dan merupakan persyaratan bagi ponsel pintar yang memproses aplikasi berat data yang terlibat dengan jaring sosial, streaming musik dan video, sistem GPS. Dalam generasi yang diperkenalkan secara pada tahun 2001 ini, kecepatan maksimal internet bisa mencapai 0,2 Mbps. Bahkan beberapa provider sudah bisa menggunakan kecepatan yang lebih dari itu dan bisa disebut juga jaringan seluler 3,5G atau 3,75G. Jaringan seluler 4G. Jaringan 4G telah mulai meningkat pada data bandwidth sekitar 10 kali lipat dari jaringan 3G. 4G adalah teknologi yang sangat berbeda dibandingkan dengan 3G. 4G dihadirkan untuk menjadikan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, kualitas tinggi, dan kapasitas tinggi kepada pengguna, namun tetap menjaga tingkat keamanan. Menurunkan biaya layanan suara dan data, multimedia, dan internet melalui IP. Standar yang ditawarkan dari jaringan 4G adalah kecepatan akses searching, pelayanan games, video dengan kualitas tinggi, TV sport, dan masih banyak lagi. Kecepatan maksimal jaringan 4G adalah 100 Mbps atau 1 Gbps. Jaringan seluler 5G. Jaringan 5G merupakan generasi berikutnya yang menawarkan kecepatan lebih tinggi dan koneksi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya, baik di smartphone ataupun perangkat lainnya. Dengan menggabungkan teknologi jaringan mutakhir serta penelitian terbaru, 5G mampu menawarkan koneksi yang jauh lebih cepat daripada koneksi yang ada saat ini. Kecepatan maksimal yang diperkirakan mencapai 35,46 kbps, yang berarti 35 kali lebih cepat daripada 4G. Meskipun 5G belum dikomersialkan di pasaran, namun jaringan ini memiliki potensi serta pengaruh besar pada pengembangan Internet of Things dan Smart Home atau Smart Keys di masa depan. Para inovator teknologi tentunya akan terus meningkatkan teknologi jaringan ini hingga ke level yang mungkin tak terbayangkan. Tujuannya adalah untuk mempermudahkan manusia dalam berkomunikasi dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.